Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang sudah mensubscribe, like, komen, dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini tanggal 3 September 2020. Kalau kita lihat hari ini IHSG tertekan hampir sepanjang perdagangan dengan mengalami penurunan 0,59% atau 31,157 poin ke 5.280,813. Sedangkan IHSG sendiri sempat dibuka naik sampai titik tertingginya di 5.331,168 dan terendahnya ada di 5.242,172. Tercatat 306 saham melemah dan 137 saham menguat dengan jumlah transaksi yang tidak terlampau banyak, hanya 8,547 triliun. Kemudian investor asing sendiri saat ini mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 840,46 miliar. Yang menarik dari hari ini adalah berdenyutnya dua saham yang cukup populer yang sudah lama ada di teritori bawah, yaitu Bumi yang hari ini mencatatkan transaksi 244,31 miliar dengan rentang harga 50 sampai 58 dan akhirnya ditutup di harga 52. Dan yang fenomenal tentunya adalah Tiga Pilar Sejahtera atau AISA yang hari ini mencatatkan transaksi 78,61 miliar dengan mencetak kenaikan 34,31% atau menyentuh auto rejeksi atas dari 128 ke 184 poin. Cukup mengejutkan memang kedua transaksi tersebut. Lalu kita lihat kembali ke apa sih saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Yang paling banyak dibeli oleh asing saat ini adalah Bank BCA atau BBCA senilai 78,9 miliar net foreign buy-nya dengan kenaikan 1,01% atau 325 poin ke 32.500. Yang kedua ada saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri mengalami net foreign buy 32 miliar dengan hari ini terjadi penurunan harga Rp100 atau 1,65% ke 5975. Yang ketiga adalah saham TOWR net foreign buy 21,4 miliar dengan mengalami penurunan 10 poin atau 0,94% ke 1050. Yang keempat ada saham Mayora dengan kenaikan 10 poin atau 0,4% ke 2490 dengan net foreign buy 10,4 miliar. Dan Cepin atau Carut Pokpan Indonesia dengan net foreign buy 9,2 miliar dengan tanpa perubahan harga di 6.150. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dijual oleh foreign atau asing adalah Bank BRI dengan total transaksi net foreign sale 226 miliar dengan mengalami penurunan harga 80 poin atau 2,19% ke 3580. Yang kedua adalah Astra Internasional dengan net foreign sale 107,8 miliar, penurunan harga Rp125 atau 2,36% ke 5.175. Kemudian TLKM mengalami penurunan Rp50 atau 1,69% ke harga 2.900 dengan net foreign sale 107 miliar. Yang keempat BBNI net foreign sale sebesar 84,6 miliar, tapi harganya satu-satunya yang mengalami kenaikan, yaitu 2,39% atau 125 poin ke 5.350. Dan yang terakhir adalah GGRM atau Gudang Garam dengan net foreign sale sebesar 65,5 miliar dengan penurunan 750 atau 1,58% ke 46.750. Kemudian kalau kita lihat
memang salah satu sentimen yang menyebabkan Indonesia bursanya hari ini cukup terpukul adalah dengan meningkatnya atau menguatnya US dollar, dan Indonesia kembali tertekan ke level 14.836 rupiah. Jadi tertekan cukup tajam rupiah kita oleh mata uang US dollar. Sedangkan harga emas juga kembali tertekan, di mana di pasar spot hari ini ada di 1933.70 atau negatif 9,75 poin, dan kalau dirupiahkan ada di 910.789. Lalu bagaimana dengan indeks regional Asia? Kalau kita lihat indeks regional Asia, indeks Nikkei Tokyo 225 ditutup satu-satunya yang menguat 0,94% atau menguat 218,379 ke 23.465,529. Indeks Nikkei 225 memang adalah cerminan atau pantulan dari Dow Jones ya. Kalau Dow Jones-nya hijau tebal, biasanya indeks Nikkei akan mengikuti. Kemudian kalau kita lihat HSI atau Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 112,490 atau 0,45% ke 25.000,7,600. Sedangkan Shanghai Composite Index melemah 0,58% atau 19,820 ke 3.384,980. Straits Times Index Singapura melemah 0,47% atau 11,920 poin ke 2.527. Sedangkan indeks Eropa yang saat ini masih berjalan, FTSE 100 Index London kembali melanjutkan penguatannya, mengalami penguatan 0,67% atau 39,820 ke 5.980,770. Xetra DAX Frankfurt mengalami kenaikan yang lebih tajam 1,48% atau 195,650 ke 13.439,080. Sedangkan Dow Jones Future menguat sangat tipis 16 poin atau 0,06% ke 29.106. Sedangkan dolar indeks saat ini melemah sangat tipis 0,03% ke 92.820. Kalau kita lihat dari market Eropa dan Amerika yang terjadi saat ini, maka seharusnya 50% besok market Indonesia dan regional Asia harusnya mengikuti menghijau. Tapi ada tekanan, besok hari Jumat adalah hari yang sering dipakai untuk sell off atau TP. Apakah market Indonesia akan kembali memerah atau mengikuti 50% hijaunya Eropa dan Amerika? Kita harus memantau penutupan market Amerika dan Eropa yang akan kita lihat besok pagi di market outlook akan kita umumkan, dan juga kita akan umumkan bursa komoditi yang sangat berguna untuk trading harian. Demikianlah market review kita untuk perdagangan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.